Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, di hari Selasa bertemu lagi dengan Miss Eka, yaitu dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin sudah Miss Eka jelaskan sewaktu kita Zoom meeting di hari Senin. Nah, hari ini masih membahas di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Tepatnya di subtema 2, pembelajaran kedua dan ketiga, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi kemarin kan sudah juga Miss Eka jelaskan, ini materinya akan berlanjut di hari Selasa di video pembelajaran. Jadi hari ini akan Miss Eka lanjutkan dari materi yang kemarin. Nah, seperti biasa kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kemarin sudah membahas mengenai tentang pelestarian hewan dengan tepat. Kemudian kamu juga diminta untuk mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Nah, hari ini yang mau kita lanjutkan adalah mampu menyebutkan kehidupan politik di negara ASEAN dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian juga menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari kedua negara tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai merencanakan pewarnaan, yaitu baik desain kemudian motif dari patung, masih berhubungan dengan patung ya dalam mata pembelajaran SBDP. Kemudian yang terakhir, mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Kita masuk ke kehidupan politik di negara ASEAN. Nah, sebelumnya misalnya kembali mengingatkan kamu harus menghafal dan mengingat apa-apa saja negara-negara anggota ASEAN. Ada 10 ya, salah satunya yaitu negara kita, yaitu Indonesia. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua itu berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Nah, jadi kalau kelima negara ini menggunakan sistem kerajaan, kelima negara lainnya yaitu salah satunya Indonesia, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, berikut sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Kita mulai dari Indonesia ya, negara kita. Nah, kepala negara kita yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian ibu kotanya Jakarta, bahasa nasional kita Indonesia, kemudian mata uang kita rupiah. Nah, luas wilayahnya ada 1.904.569 kilometer pangkat 2, atau biasa juga kita menyebutnya dengan kilometer persegi. Nah, jumlah penduduknya itu kamu lihat pada estimasi Juli 2014 sekitar 253 juta jiwa. Kemudian hari kemerdekaan yaitu tepatnya pada 17 Agustus 1945. Apa lagu nasional kita? Indonesia Raya. Masih hafal atau tidak? Harusnya masih hafal ya, namanya saja lagu kebangsaan itu wajib dihafal oleh setiap warga negara yang baik. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai negara Indonesia. Kita lanjutkan ke Laos. Kepala negaranya yaitu masih sama bentuknya pemerintahannya republik, yaitu Presiden Bouhang Forak. Kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Kemudian ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao, kemudian mata uangnya Kip atau Lak. Luas wilayahnya yaitu 237.955 km persegi. Nah, jumlah penduduknya juga di sini pada estimasi Juli 2014 sekitar 6 juta jiwa. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949, yaitu dari Perancis ya. Jadi mereka dijajah oleh negara Prancis pada tahun 1949, mereka dinyatakan merdeka. Berarti lebih dulu negara kita atau negara Laos? Iya, negara kita, karena tahun 1945, 4 tahun kemudian Laos yang merdeka. Nah, lagu nasionalnya silahkan kamu baca sendiri, yaitu Peng Sat Lao ya, atau Hymn of the Lao People.
Kemudian untuk bagian bawah boleh kamu baca sendiri penjabarannya. Kita masuk ke Brunei Darussalam. Kepala negaranya, nah ini berbeda dari Indonesia dan Laos karena bentuk pemerintahannya merupakan kerajaan, yaitu Sultan Haji Hasanal Baikiyah Muizzuddin Wad Daulah, panjangnya nama rajanya ya. Kemudian ibu kotanya masih Bandar Sri Begawan. Kemudian bahasanya Melayu dan Inggris. Jadi mereka punya dua bahasa nasional, yaitu Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Kemudian luas wilayah mereka kecil sekali ya abang kakak ya, sekitar 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya juga hanya sekitar 422.000 jiwa karena memang Brunei ini merupakan pulau yang kecil. Hari kemerdekaannya itu 1 Januari 1984 dari Inggris. Nah jadi mereka ini baru saja merdekanya. Kemudian lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Kenapa di sini memakai Allah Peliharakan Sultan? Karena memang mayoritas agama yang ada di Brunei Darussalam itu adalah agama Islam atau Muslim. Keterangan di bawahnya silahkan kamu baca. Kemudian masuk ke negara Kamboja. Kepala negaranya yaitu Raja Norodom Sihamoni. Kemudian kepala pemerintahannya juga Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Kemudian bahasa nasionalnya Khmer. Mata uangnya riel. Kemudian luas wilayahnya, nah ini juga termasuk tidak terlalu besar luas wilayahnya atau tidak terlalu lebar, tapi lebih lebar daripada milik Brunei Darussalam, yaitu sekitar 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya juga banyak yang mencapai 15 juta jiwa, yaitu tetap di estimasi Juli 2014, mungkin sekarang sudah bertambah banyak ya kan. Kemudian hari kemerdekaannya pada 9 November 1953. Ini juga sama dijajah oleh Prancis sama seperti negara Laos. Lagu nasionalnya Nokorich atau Royal Kingdom. Untuk penjelasan di bawah silahkan kamu baca sendiri. Kita lanjut ke Malaysia. Nah ini negara tetangga yang paling dekat nih dengan kita. Nah Malaysia ini masih sama seperti Brunei dan Kamboja, yaitu di bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Jadi nama kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V dengan kepala pemerintahan Datuk Sri Muhammad Nazib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya, nah mereka di sini sudah punya 4 bahasa nasional, ada Melayu, Cina, Inggris, kemudian ada Tamil. Nah menandakan bahwa ternyata di Malaysia juga banyak penduduk yang bersuku India ya. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya ini juga termasuk tidak terlalu luas, hanya sekitar 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya tapi banyak nih, ada sekitar 31 juta jiwa. Kemudian hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Nah ini dijajah oleh Inggris dulunya. Lagu nasionalnya Negaraku. Kemudian masuk ke Myanmar. Kepala pemerintahannya Presiden Tin Kiau. Kemudian ibu kotanya Naypyidaw. Kemudian bahasa nasionalnya Myanmar. Mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya hanya sekitar 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya sangat banyak ini ya, termasuk banyak, sekitar 55 juta jiwa. Kemudian hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kabamaki atau Till the End of the World Myanmar. Next yaitu Filipina. Filipina kepala negaranya sama, bentuk pemerintahannya yaitu republik, berat dipimpin oleh presiden yaitu Rodrigo Roa Duterte. Kemudian ibu kotanya Manila, bahasanya Filipino atau Tagalog. Kemudian mereka juga memakai bahasa Inggris dan Spanyol. Mata uangnya peso. Kemudian luas wilayahnya ini juga termasuk tidak terlalu lebar ya, hampir sama, hanya beda 10.000 km persegi dengan Malaysia, yaitu sekitar 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya ini juga banyak, 107 juta jiwa pada estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898. Nah jadi Filipina jauh lebih dulu merdeka dibanding Indonesia, apalagi Malaysia, apalagi Myanmar. Kemudian lagu nasionalnya yaitu Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kemudian untuk Singapura, kepala negaranya Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
Nah, dari namanya ini sepertinya suku Cina ya. Ibu kotanya Singapura, bahasanya yaitu ada 4 nih. Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Karena di sana sudah banyak sekali ya suku-suku Cina, kemudian India juga ada. Nah, kemudian mata uangnya yaitu dolar Singapura. Nah, luas wilayahnya ini yang tersempit, yaitu hanya sekitar 716 km persegi, karena memang Singapura ini merupakan pulau yang sangat-sangat kecil, lebih kecil dibandingkan dengan Brunei Darussalam. Jadi kalau kamu penasaran, boleh kamu buka peta atau kamu lihat di Maps. Nah, Singapura itu memang sangat kecil, jadi luasnya hanya sekitar 716 km persegi. Jumlah penduduknya lumayan banyak, yaitu sekitar 5 juta jiwa. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Nah, 2 negara terakhir yaitu Thailand. Nah, Thailand kepala negaranya Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri yaitu General Prayut Chan-ocha. Ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai, kemudian mata uangnya Baht. Luas wilayahnya hanya sekitar 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya juga lumayan banyak, sekitar 67 juta jiwa. Kemudian hari kemerdekaannya yaitu tidak ada. Kenapa? Karena ternyata Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara atau di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Jadi nanti ingat, mana tahu ada pertanyaan, sebutkan satu negara yang tidak memiliki hari kemerdekaan karena tidak pernah dijajah, maka jawabannya adalah Thailand. Lagu nasionalnya yaitu Ping Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Kemudian yang terakhir adalah Vietnam. Nah, ini juga kepala negaranya Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Kemudian ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uangnya Dong. Luas wilayah hanya sekitar 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya lumayan banyak, bahkan lebih banyak daripada Thailand, padahal luasnya tadi lebih luas Thailand ya, sekitar 93 juta jiwa. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Ini di tahun yang sama dengan Indonesia, hanya sekitar 1 bulan ya bedanya. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Nah, silakan untuk keterangan di bawahnya masing-masing negara kamu baca sendiri. Dari pembelajaran sebelumnya juga kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, ini memang kita kemarin tidak ada penugasan. Kemudian ini namanya diagram Venn. Ini sudah pernah kamu pelajari sewaktu kamu kelas 4. Jadi kalau kamu lupa, silakan di-refresh kembali memori-memori ingatannya. Bagaimana cara membuat diagram Venn? Di sini ada dicontohkan. Contohnya adalah negara Indonesia dan negara Thailand. Contohnya di bagian tengah, misalnya beri pointer di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini adalah ke yang sama. Sedangkan untuk di bagian kiri dan di bagian kanan ini yang berbeda dari masing-masing negara. Contohnya Indonesia yaitu presiden, bentuk pemerintahnya republik, sedangkan Thailand kerajaan. Kalau Indonesia dipimpin oleh presiden, kalau Thailand raja dan perdana menteri. Indonesia pernah dijajah, Thailand tidak pernah dijajah. Indonesia berbentuk negara kepulauan, sedangkan Thailand lebih ke daratan. Indonesia semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Thailand bangsa, agama, dan raja. Nah, dari kedua negara ini memiliki persamaan apa? Sama-sama negara anggota ASEAN, sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, kemudian desentralisasi, kemudian berbatasan dengan Malaysia. Kemudian untuk pemilihan kepala daerahnya atau kepala pemerintahannya dengan pemilu. Nah, jadi ini diagram Venn. Untuk di bagian kanan dan kiri itu masing-masing negara, karena ini membahas kondisi geografis dan kemudian pemerintahan dan fakta politik tentang negara ASEAN. Di bagian tengah yaitu perbedaan antara kedua negara tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, beralih dari materi IPS mengenai ASEAN, kita masuk ke teknik pewarnaan patung. Nah, teknik pewarnaan patung itu kan di bagian akhir ya, setelah selesai patung itu didesain, kemudian kamu tentukan temanya, kemudian kamu buat dengan teknik yang sudah dipelajari. Ada teknik pahat, ada butsir, kemudian ada mencetak. Nah, kemudian yang terakhir tahapnya adalah mengecat patung atau mewarnai. Nah, bisa digunakan ada cat poster, ada cat akrilik, ada akuarel,
ada cat poster dan akrilik. Kemudian tekniknya ada teknik akuarel dan teknik plakat. Kalau cat poster itu biasanya yang sering sekali kita gunakan kalau kamu mau melukis biasanya. Yang biasanya menggunakan botol kaca itu biasa cat poster, sama juga dengan cat akrilik. Nah, kalau cat poster ini disebut juga dengan cat plakat karena sifatnya yang plakat atau menutup secara merata. Kemudian teksturnya agak mengkilap karena terdapat unsur minyak sebagai bahan dasarnya. Jadi lebih biasanya bedanya dengan akrilik dengan poster. Kalau poster itu identik dengan cat minyak, kalau akrilik dia tidak. Jadi memang untuk pewarnaan lebih mudah menggunakan mana? Menggunakan akrilik. Hanya saja untuk hasilnya lebih bagus menggunakan poster. Kemudian kalau untuk cat akrilik biasanya dia terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Jadi lebih mudah dibersihkan. Kemudian saat diaplikasikan pada patung, cat akrilik juga mudah kering. Jika sudah kering, cat akrilik akan sulit dihapus. Kalau dia sudah kering, dia itu kan akan mengeras. Tadi misalnya katakan dia lebih mudah dibersihkan kalau dia misalnya ada kesalahan ketika dia belum sepenuhnya kering karena dia tidak berbahan minyak. Nah, tapi kalau sudah kering, cat akrilik ini akan sangat susah dihapus karena dia akan mengering dan mengeras. Teknik pewarnaan ada akuarel dan plakat. Kalau akuarel yaitu dengan menyapukan warnanya secara tipis-tipis. Biasanya menggunakan bahan pengencer, ada minyak, kemudian ataupun air ditambahkan ke dalam cat. Kalau plakat mewarnai patung dengan warna yang tebal. Biasanya bahan pengencernya ditambahkan dalam jumlah yang sedikit, jadi catnya masih kental. Jadi bedanya akuarel dengan plakat, kalau akuarel dia pewarnaan dengan tipis-tipis, kalau plakat dia tebal. Kalau akuarel menggunakan bahan penambah yaitu untuk mencairkan atau mengencerkan catnya itu lebih banyak. Kalau plakat dia lebih sedikit karena nantinya plakat akan jadi lebih pekat. Nah, untuk materi IPA ini lanjutan yang kemarin ya abang kakak, yaitu masih mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jadi ada perkembangbiakan generatif, ada perkembangbiakan vegetatif. Kalau perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan, yaitu baik sel kelamin jantan benang sari dan sel kelamin betina putik. Biasanya ini dibantu oleh lebah dan kupu-kupu. Sedangkan kemudian yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini yang buatan. Beda kalau yang kita pelajari di subtema 1 itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Yang tunas, kemudian biji itu yang alami. Nah, ini yang buatan. Kalau yang buatan itu apa? Dengan bantuan manusia. Nah, contohnya apa? Ada cangkok, kemudian ada setek, kemudian ada menyambungkan pucuk dari bunga atau tanaman yang ingin dikembangbiakan. Nah, jadi ini perbedaan antara vegetatif buatan dengan vegetatif alami. Kalau namanya buatan dengan bantuan manusia, kemudian kalau namanya alami itu memang alami dari tanaman tersebut. Nah, masih kemarin perkembangbiakan vegetatif alami kan digunakan contohnya adalah tunas, kemudian ada umbi lapis, ada umbi akar, ada umbi batang, satu lagi ada akar tinggal atau rizoma. Di sini ada contohnya. Kalau tunas ada bambu, pisang, tebu. Kalau tebu itu lebih ke umbi batang sih ya nak. Kalau tebu itu ke umbi batang, jadi tunas itu biasanya bambu, pisang, kemudian ada nenas. Kalau dia akar tinggal itu ada jahe, ada lengkuas, ada kencur, ada kunyit. Nah, dia bentuknya seperti itu. Kemudian umbi lapis ada bawang merah, kemudian ada bunga tulip. Benar, karena bunga tulip dia ada umbi lapis di dalamnya. Kalau dia umbi akar ada wortel, selain wortel juga ada singkong. Kemudian kalau umbi batang ada kentang. Kenapa kentang? Karena walaupun dia di dalam tanah, tapi yang menghasilkan makanan tersebut itu bukan dari akarnya, tapi dari batangnya yang menggembung di dalam tanah. Makanya dikatakan dia umbi batang. Kemudian yang di bagian bawah nih yang tidak kelihatan ada spora. Contoh spora itu tanaman paku, lumut, dan tanaman suplir. Jadi itulah perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, seperti dalam Quran surah An-Nahl ayat 10 sampai 11, yaitu di mana dikatakan kan bahwa Allah lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagaimana menjadi minuman dan sebagaimana menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Jadi dia juga menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan tanam-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan.
Jadi kita dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, merawatnya dengan baik, melestarikannya, berarti kita telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepada Allah. Jadi kalau kamu aja tidak bersyukur, kamu tidak bisa merawat apa yang sudah Allah ciptakan, nah nanti nikmatnya Allah ambil. Karena kan dikatakan jika kamu bersyukur maka nikmatnya akan Allah tambah. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai makhluk ciptaan Allah yang baik, mari kita sama-sama melestarikan hewan dan tumbuhan. Oke, sekian materi pembelajaran dari Miss Eka hari ini. Banyak yang kita bahas, yang sangat-sangat banyak itu membahas mengenai kondisi geografis dan politik negara anggota ASEAN. Silahkan kamu kerjakan latihannya, sudah ada Miss Eka cantumkan di Google Classroom. Ingat tepat waktu dan absen tepat waktu ya abang kakak, jangan terlambat. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.